Minggu 26 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Nats yang diambil Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 sampai 41. Gereja Baptis Kapawamis didirikan oleh David Thomas yang sangat mungkin adalah salah satu dari pengkhotbah-pengkhotbah baptis di masa-masa awal yang paling terpelajar di Virginia. Ia adalah seorang reguler baptis dari Pennsylvania. Setelah mengunjungi Virginia dalam beberapa misi pemberitaan Injil, ia akhirnya menetap di bagian utara dari koloni tersebut. Ia terus-menerus diancam oleh para bajingan dengan tongkat pemukul dan pistol seperti yang dialami oleh banyak pengkhotbah kita pada masa itu. Gereja Baptis Kapawamis adalah induk gereja yang mendirikan dari Gereja Baptis Potomac yang didirikan di Stanford County pada tanggal 26 Maret 1771 hari ini. Di bawah kepemimpinan David Thomas, Gereja Kapawamis menghasilkan beberapa pengkhotbah hebat dan berguna pada zaman itu. Di antaranya adalah beberapa pendiri jemaat seperti Jeremiah Moore, Daniel Fristow, dan saudaranya William Fristow menulis sebuah buku tentang sejarah awal Catocton Baptist Association dan mendirikan Gereja Baptis Potomac. William Fristow mengikuti jejak ayah rohaninya dan menjadi objek kekerasan yang sama dari para penentang Injil. Pendirian gereja-gereja ini ditolak oleh kelompok-kelompok yang dengan tongkat-tongkat pemukul dan batu-batu yang mereka pakai dalam upaya untuk membubarkan pertemuan-pertemuan jemaat dan memukul sang pengkhotbah. Salah satu contoh peristiwa ini adalah sebuah geng yang terdiri dari kurang lebih 40 orang di bawah pemimpin Robert Ashby yang masuk ke tempat pertemuan dengan tujuan mengganggu jalannya pertemuan itu. Beberapa kawan yang berani memegang leher dan kaki Ashby dan melemparkannya keluar. Hal ini berakibat sebuah huru-hara yang melibatkan banyak orang dalam perkelahian. Segera setelah peristiwa ini, lutut Ashby terluka yang akhirnya menjadi infeksi parah sehingga persendiannya terbuka dan kakinya hanya tersambungkan oleh urat lutut bagian belakangnya. Di atas tempat tidurnya dia tidak mau seorang pun menyentuhnya dan ia ingin mendengar khotbah. Tetapi ketika pengkhotbah mulai berkhotbah, ia akan menutup telinganya dan meminta pengkhotbah itu berhenti karena ia tidak tahan mendengarnya. Ia meninggal dengan mengerikan. Hal ini meninggalkan kesan yang begitu dalam kepada orang-orang bahwa Allah mengintervensi sehingga rencana-rencana jahat orang-orang untuk mengganggu pertemuan-pertemuan orang baptis menjadi reda. Para pengkhotbah di masa-masa awal itu seringkali memiliki jemaat setia untuk membantu mereka, seperti Ellen Wiley yang membantu William Fristow dalam penggembalaannya. Wiley yang juga dibaptis oleh David Thomas di Fauquier County sangat berharga bagi pelayanan di sana. Ia adalah orang pertama yang mengundang Samuel Harris, tokoh separate baptis di selatan, untuk datang dan berkhotbah di rumahnya sendiri di Culpeper County. Hari kedua pertemuan itu, Kapten Ball dan gengnya datang dan berkata, "Engkau tidak boleh berkhotbah di sini." Seorang bernama Jeremiah Minor menjawab, "Tetapi kami mau." Kata-kata yang tajam dan perkelahian segera terjadi. Untuk menghindar dari kekacauan itu, Kolonel Harris dibawa ke sebuah rumah dan Lewis Craig menjaga pintunya. Geng Ball datang menobrak pintu selatan, membuat sang penjaga tersingkir. Dan terjadilah konfrontasi dengan orang-orang yang ada di dalam rumah. Hari itu berakhir dengan kekacauan. Walaupun bukan seorang pelayan yang ditabiskan, Wiley sangat mungkin adalah seorang pemberani panggilan. Dalam tahun-tahun awal pelayanan saya berkhotbah di antara beberapa gereja-gereja reguler baptis di Kentucky yang masih memegang tata cara kebaktian tradisional yang diikuti oleh kaum baptis Virginia di masa-masa awal, yaitu adanya seorang pemberi panggilan atau di akhir kebaktian. Tanpa buku-buku nyanyi ataupun diiringi musik, cara jemaat bernyanyi adalah dipimpin oleh seorang yang menyebutkan sebuah baris, lalu jemaat menyanyikan baris itu. Setelah menyanyi, akan ada satu orang yang akan memperkenalkan khotbah dengan kata-kata singkat diikuti dengan sebuah doa yang keras dan panjang. Orang lain yang menyampaikan khotbah dan setelah itu seorang pemberi panggilan akan memanggil para pendengar untuk melakukan kebenaran yang telah mereka dengar.
Nyanyian akan dimulai sambil sang pemberi panggilan melanjutkan seruannya. Orang-orang yang membuat pernyataan iman akan mendekati sang pengkhotbah yang akan menghentikan nyanyian itu dan memberikan kesempatan kepada orang yang ingin membuat pernyataan iman untuk menyaksikan pengalamannya dengan Kristus. Dan jika dalam khotbah seseorang, jemaat berpikir bahwa sang pembicara terlalu lama atau tidak dipenuhi dengan roh, mereka akan bernyanyi sampai dia turun. Ada kalanya praktek-praktek tertentu pantas dilakukan karena situasi dan kondisi, tetapi akhirnya praktek-praktek itu berkembang menjadi doktrin, dan mereka yang tidak melanjutkan praktek-praktek itu dianggap tidak rohani. Renungan tambahan Dr. Sontoliau, poin pertama. Mengapa baptis sangat bervariasi? Jawabannya karena bukan gereja negara dan tidak seperti gereja-gereja negara yang membentuk sinode ketika di luar negaranya. Sifat baptis yang paling klasik itu independen, dan akibatnya satu gereja baptis dengan yang lain bisa berbeda, namun ada titik persamaannya. Di antaranya ialah Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang tidak boleh ditambah atau kurang. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dan diselamatkan hanya melalui iman. Tidak ada jabatan imam maupun praktek keimamatan. Oleh sebab itu, tidak ada doa berkat di akhir kebaktian. Dibaptiskan atas dasar pengakuan iman dan dengan cara diselam. Masing-masing gereja lokal bersifat independen otonom. Belakangan ada gereja baptis yang membentuk sinode atau sejenisnya adalah yang menyimpang. Poin kedua, kadang kita saksikan momen iblis tidak dapat menahan diri dari memakai kekerasan. Sekarang kita tidak lihat kekerasan bukan karena iblis cuti atau pensiun. Dia ganti strategi. Sekarang dia mendirikan gereja yang mengajarkan doktrin yang salah, bahkan sesat. Berarti sekarang bukan perlu keberanian menderita secara fisik, melainkan perlu kecerdasan dalam hikmat untuk berargumentasi. Sekarang setiap hari kita pasti menjumpai orang-orang yang membantah bahkan menghujat kebenaran. Kekristenan telah mencapai 45 denominasi, berarti ajaran sesat atau lalang bertumbuh subur. Maka berarti kemungkinan orang disesatkan sangat besar dan orang yang menginginkan kebenaran akan semakin sulit mendapatkannya. Poin ketiga, dari catatan sejarah terlihat keadaan orang baptis dulu melaksanakan pertemuan jemaat. Adanya panggilan dan orang yang maju ke depan untuk membuat pengakuan iman adalah kebiasaan yang GBIA tetap terpelihara sampai sekarang. Kami tidak menjadikan kebiasaan atau tradisi sebagai doktrin atau sejajar dengan kebenaran Alkitab. Kami memelihara tradisi yang baik, yaitu yang tidak bertentangan dengan Alkitab dan yang membawa kebaikan bagi jemaat. Contoh, orang yang meminta dibaptis harus maju ke depan jemaat membuat pengakuan iman, dan atas dasar pengakuan imannya ia dibaptis. Dan anggota jemaat bersalah telah mempermalukan Tuhan, dan jemaat harus maju meminta maaf kepada jemaat. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.